Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintoro Corp. Kali ini kita akan mereview desain rumah 2 lantai yang mengambil konsep kontemporer modern minimalis. Bangunan ini berdiri di atas lahan 14,1 kali 6,4 meter. Seperti konsepnya, fasad rumah ini menggunakan warna krem yang masuk ke dalam warna cerah dan cenderung netral tanpa ada warna yang menonjol. Di atas bangunan 108,12 meter persegi, kami tidak lupa untuk memberikan area hijau minimalis pada bagian depan rumah untuk mempercantik tampilan fasad rumah. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Pada lantai pertama terdapat garasi, ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang makan, serta taman belakang. Pada lantai 2 terdapat living area, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, laundry room, office atau ruang kerja, serta balkon. Kalau untuk temanya sendiri, ketika saya sama tim surveyor survei, itu memang dari kliennya sendiri udah menentukan dia inginnya seperti apa. Akhirnya itu jadi benang merah atau garis merah buat kita ngedesain ke depannya gitu. Jadi tema atau tema yang dipilih sama kliennya itu ke modern minimalis ya untuk bangunannya. Kalau dari tema atau 3D fasadnya memang udah diarahkan dari klien Bu Sabita. Itu memang menginginkan kalau tema bangunannya itu ke modern minimalis. Sampai akhirnya kita coba aplikasikan lebih ke arah cubicle house ya. Jadi kalau dari human eye itu rumah itu terlihat kotak. Padahal memang kita aplikasikan ada atapnya juga. Tapi kalau dari human eye itu kelihatannya cubicle gitu ya. Terus kalau untuk aksen fasadnya sendiri, kita beri ada aksen penebalan dindingnya, terus kita berikan ada kemiringan juga dari penebalan itu biar terkesan tidak flat atau tidak monoton. Terus kita berikan aksen ada kisi-kisi kayunya, ada aksen conwoodnya juga, sama yang lumayan mencolok lebih ke arah tone warnanya ya. Tone warnanya itu soalnya lebih ke arah warna putih sama warna aksen kayu. Oke, dari fasadnya sendiri karena memang tema bangunan itu modern minimalis, akhirnya kita lebih ke arah permainan penebalan pada dinding yang kita berikan aksen ada kemiringan dan lain-lain. Jadi dari depan itu tidak terlihat flat. Terus ada finishing dari dindingnya juga kita pakai granite tile. Itu biar lebih ke aksen warna aja sih. Sama bentukan rumah pun dari depan atau dari human eye itu lebih terlihat jadinya cubicle house ya. Jadi rumahnya kotak. Jadi tidak terlihat atau tidak terlalu terlihat bentukan atap. Terus kita berikan aksen ada kisi-kisi juga. Itu agak sedikit mempertegas dari fasadnya aja. Sama lebih ke tone warnanya ya. Tone warnanya itu karena memang request dari klien lebih ke arah putih atau light sama lebih ke coklat atau wood lah. Ini dia living area yang mungil namun tetap nyaman. Kok bisa ya? Ya, karena pemilihan interior yang simple dan warna yang netral membuat ruangan tidak terkesan sempit. Pada sisi kanan kita bisa langsung melihat kitchen set modern yang masih memiliki tone warna yang sama yaitu putih, krem, dan coklat. Pada bagian belakang terdapat taman kecil yang bisa menjadi sirkulasi udara. Pemilihan tone warna netral dapat membuat pandangan lebih nyaman sehingga saat memasak menjadi lebih fokus. Mungkin jelasin sedikit dari kebutuhan kliennya ya. Jadi yang pertama itu dia memang mau ada 1 carport untuk 1 mobil, terus ada space untuk motor atau sepeda, lalu dia mau ada ruang tamunya, terus mau terkesan open space. Jadi
Dari area ruang tamu sampai ke belakang itu kita buat open space. Di area tersebut itu ada ruang makan, area makan sama dapur. Lalu dia ada void atau taman belakang, ada kamar tidur. Terus untuk lantai 2-nya sendiri itu ada kamar tidur utama juga, ada kamar mandi sharing, terus ada area TV atau area kumpul, ada balkon, terus ada ruang kerja untuk klien, terus ada area laundry, sama ada satu ruangan serbaguna gitu. Itu nantinya mungkin berfungsi antara untuk kamar tidur ART ataupun gudang. Tapi di situ ada kamar mandi dalamnya itu untuk area cuci-cuci yang basah gitu. Di lantai 1 terdapat guest room minimalis yang dilengkapi dengan queen bed dan kamar mandi dalam. Sehingga tamu atau keluarga akan merasa sangat nyaman. Yuk kita langsung naik ke lantai 2. Nah, pada tangga ini dilengkapi dengan aksesoris strip light yang dapat menerangi setiap anak tangga sehingga membuat langkah teman-teman menjadi lebih aman. Selain itu dilengkapi juga dengan hand railing untuk menambah kenyamanan dan keamanan teman-teman. Saat sampai di lantai 2, kita langsung melihat foyer ruang TV yang dapat digunakan untuk quality time dan bersantai bersama keluarga. Kalau dari kebutuhannya, beliau memang mau tambah lantai. Karena untuk kebutuhan dari lantai satunya itu lumayan banyak. Akhirnya keinginan beliau datang ke kami ingin merelayout semua lantai sama tambah lantai, lalu kebutuhannya juga jadi menambah seperti itu. Pada lantai 2 terdapat 4 ruangan. Ruang pertama yaitu kamar utama yang memiliki kamar mandi dalam yang super nyaman. Kemudian terdapat kamar anak yang lebih mungil namun memiliki built-in interior yang memaksimalkan ruang sehingga terdapat ruang kerja di dalam kamar. Alhamdulillahnya di klien saya ini, Bu Sabita, memang dari awal beliau udah menentukan untuk konsep eksteriornya mau apa dan konsep interiornya lebih ke arah kemana. Jadi kalau boleh jelasin sedikit konsep interior di desain ini itu lebih ke arah Japanese gitu ya. Tapi saya ambilnya sih lebih ke arah tetap modern minimalis biar berkesinambungan sama 3D atau fasadnya.
Cuman lebih ke arah tone warnanya yang akhirnya diambil saya sama tim gitu. Jadi warnanya itu lebih ke arah putih sama permainan lightwood atau motif kayu yang terang gitu warnanya ya gitu. Terus untuk detail-detailnya sih lebih ke arah modern minimalis sih sebetulnya, karena kalau misalnya akhirnya kita coba aplikasikan dengan tema Japanese-nya, menurut saya dan tim akhirnya pun dengan diskusi sama klien tersebut, Ibu Sabita, akhirnya agak kurang match gitu sampai ke desainnya seperti itu. Pada sudut bangunan terdapat laundry room yang menggunakan atap skylight agar pencahayaan alami bisa tetap masuk ke dalam ruangan. Dan berikutnya adalah working space yang cukup luas yang bisa membuat kerja lebih fokus dan nyaman. Kalau yang paling unik menurut saya pribadi ya, itu lebih ke arah tone warnanya sih. Karena nggak banyak dari klien yang berani atau yang mau tone warnanya itu putih atau light. Sampai akhirnya ada klien yang mau atau request dari awal memang dia pengen warnanya itu warna putih sama warna kayu yang cerah gitu ya. Dan kalau yang unik selanjutnya kalau menurut saya di area ruang kerja ya, itu terutama request dari suaminya Ibu Sabita, Bapak Yogi. Memang dari ruang kerja itu dia minta ada satu spot yang untuk dia berkonten, karena memang pekerjaan beliau tuh lebih ke arah untuk mengajar apa namanya, tentang pelajaran lah ke anak-anak kecil. Sampai akhirnya kita buatkan di situ ada satu spot yang memang backgroundnya itu kita proper buat dia bikin konten. Pada lantai 2 terdapat balkon kecil yang bisa teman-teman gunakan untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Oke, kalau desain sendiri kurang lebih 1-3 bulan. Itu akhirnya kita di bulan ketiga tuh rampung semua desain sama RAB-nya. Terus kalau untuk konstruksinya sendiri kurang lebih di 8-9 bulan sih dari timeline-nya. Oke, mungkin kalau teman-teman mau desain sama Bintoro, yang awal banget atau yang pasti harus disiapkan itu dari kebutuhan ruang ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi dari kebutuhan ruang, terus jumlah lantai rumahnya itu keinginannya berapa, lalu kalau memang bisa dan kalau memang boleh sama tema dari bangunannya ya. Jadi biar dari tim kami itu, dari tim Bintoro bisa ngedevelop ada temanya gitu dari awal. Jadi memang dari denah sendiri sampai nantinya akan muncul ke 3D eksterior atau bahkan sampai ke interior, kalau bisa kita masih berkesinambungan gitu dari semua temanya. Yang paling penting sih memang kebutuhan ruang, jumlah lantai yang diinginkan, sama tema bangunan sih kalau menurut saya yang harus disiapkan sama teman-teman kalau memang rencana desain atau bangun di Bintoro ya. Cukup sampai di sini review desain rumah dengan konsep kontemporer modern minimalis. Jangan lupa cek website kami di bintoroarchitect.co.id dan juga YouTube kami di Bintoro Corp untuk info dan ulasan yang lebih lengkap. Bagi teman-teman yang ingin mendesain rumah atau membangun rumah, bisa hubungi kami melalui kontak yang sudah tertera. Sampai jumpa di video selanjutnya.